warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah musta'in billah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya merasa berkewajiban untuk mengingatkan ikhwan Thariqah At-Tijaniyah di mana saja Anda berada tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Para ikhwan muhibbin rahimakumullah, kalau kita membuka sosial media, bertebaran pendapat tentang hukumnya mengucapkan selamat Natal, yang kalau dirangkum ada dua versi pendapat, yaitu satu versi melarang, dan larangan ini konsekuensi hukumnya kalau dari segi fikih ya hukumnya haram, tapi kalau ditinjau dari segi akidah ini akibatnya bisa lebih dahsyat ya, karena kalau sudah akidah ya, ini riwayat ya, dan panisnya ya, kalau dalam akidah lurus dan sesat. Kalau dalam fikih halal ya, haram, mubah, kemudian sunnah dan makruh. Itu kalau dalam fikih. Kemudian di antara yang berpendapat haram dan melarang kita mengucapkan adalah Majelis Ulama Indonesia, yang mana mereka para ahli di situ telah sidang ya, sudah sejak 1974 kalau nggak salah, itu ada keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya mengucapkan selamat Natal. Dan ini pendapat bukan pendapat pribadi-pribadi mereka, diambil dari pendapatnya para ulama dari mazhabul arba'. Madhab yang 4 sepakat mengharamkan, wabil khusus madhab Syafi'i mengharamkan ucapan selamat Natal. Kemudian ya, dalam banyak acara di televisi dan berbagai kesempatan ada juga yang menjelaskan, di antara ulama ada yang membolehkan. Sehingga karena sekarang dengan adanya medsos ini, kemajuan seperti ini, ramai di luar orang yang selama ini tidak ngerti hukum bicara hukum dan ikut nimbrung dan membumbui dan menggoreng. Ini masalahnya juga, sehingga sampai pada ledek-ledekan, pada saling mencaci satu sama yang lain. Lepas dari itu, para ikhwan rahimakumullah, saya tidak mau terlalu banyak ya berbicara dalil, karena dalilnya sudah jelas, para ulama sudah menjelaskan dalam banyak kesempatan. Jadi bagaimana kita dihadapkan dengan dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kemudian terus kita bagaimana harus bersikap? Pertama, kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian pribadi. Jadi pertama kita harus menjaga diri kita masing-masing. Setelah itu wa ahlikum, dan
keluarga kalian. Ya, keluarga ini bisa istrinya, bisa anaknya, saudara-saudaranya, termasuk tetangga-tetangganya. Ya, karena di sini saya sebagai muqaddam, maka Ikhwan Tijani adalah keluarga saya semua. Dan saya berkewajiban untuk menyampaikan hal ini, yaitu menjaga diri dan ikhwan semua jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Ini yang pertama. Kemudian Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada waktunya ya masuk alam kubur, termasuk di mahsyar, la yanfa'u malun wala banun. Sudah tidak ada manfaat lagi anak dan harta kekayaan, tidak ada manfaatnya lagi jika harta dan anak-anak tersebut tidak digunakan di jalan yang benar. Tidak ada manfaatnya. Baru ada manfaatnya kalau punya anak saleh. Baru ada manfaatnya kalau punya harta dinafkahkan di jalan Allah. Selain itu, ya bisa menjadi tanggungan kita di akhirat. Dan yang paling akhir masuk surga adalah orang yang paling kaya. Orang beriman paling kaya, paling belakang masuk surga. Dari para nabi, ya, yang paling belakang masuk surga Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi yang lain ya tergolong ya, tidak punya harta yang banyak sehingga hisabnya sebentar. Nabi Sulaiman harus menghadapi perhitungan panjang karena banyaknya harta kekayaan yang dia diberikan oleh Allah untuk dia, dan wajib bertanggung jawab. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi yang kedua, nanti tidak ada manfaat harta kekayaan kita dan keturunan kita illa kecuali yang manfaat man, itu orang-orang Allah yang datang kepada Allah, kembali kepada Allah, mati dan menghadap ruhnya kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat? Pertama, harus selamat dulu dari kekafiran, selamat dari kesyirikan. Lainnya harus dijaga. Kenapa? Sebanyak apapun kita beramal, kalau kena vonis kafir atau syirik, hangus semua. Tanpa kecuali. Kemudian yang kedua, salim, selamat dari apa? Selamat dari dosa. Ya, kalau dosa ini ya, jadi masuk neraka orang yang berdosa jika tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masuk neraka karena dosa ada masanya. Misalnya tidak sholat, hukumannya satu sholat 500 tahun. Satu sholat. Kalau banyak bisa dibayangin, digoreng kan ya. Ya hanya 500 tahun. Sholatnya ada sampai 5 menit. Ya, tinggal dihitung. Tapi banyak itu tetap ada hitungannya, dan nanti pada waktunya diambil dan masuk surga. Itu kalau masuk neraka karena dosa. Tapi kalau masuk neraka gara-gara syirik, selamanya abadan tidak akan pernah keluar dari neraka. Na'udzubillah minasyirik wa na'udzubillah minadz-dzunub. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari syirik dan dosa. Kemudian, jadi ulama tentang masalah ucapan selamat Natal ini ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang mensyirikkan. Jadi ada dua. Yang mengharamkan ini dua versi. Kalau mengharamkan dosa, kalau syirik lepas imannya, keluar dari Islam. Yang mensyirikkan kenapa? Ya, karena yang diperingati kelahiran Nabi Isa yang diklaim sebagai Tuhan. Sehingga
menurut akidah kita, ya, akidahnya orang Nasara itu adalah akidah syirik. Kemudian bagaimana kok hanya bilang selamat? Ya, setiap kata itu punya makna. Apa maknanya selamat? Saya senang. Jadi kalau ada teman istrinya melahirkan dengan gampang, kemudian ikut bergembira, jabat tangan, selamat ya jadi bapak. Artinya senang. Artinya ridho. Kalau ridho dengan kekafiran, ya. Kalau ridho dengan kekafiran, jadi bagaimana? Nabi menyatakan ar-ridho bil kufri kufur. Ini bahayanya. Jadi kalau ditinjau dari segi fikih, ya itu haram. Kemudian ada yang membolehkan. Jadi kalau membolehkan tidak apa-apa. Jadi saya dari ketiga-tiganya saya mengakomodir. Dan umat Islam bisa mengikuti salah satu pendapat ini. Akan tetapi yang harus kita pikir bersama, nanti setelah kita masuk alam kubur, tidak ada kiai ikut masuk dalam kubur. Ada enggak kiai yang mau ngikutin santri yang masuk kubur? Enggak mau. Jadi masuk kubur sendiri, sendirian. Ketika berhadapan dengan hisab sendirian. Ini yang pertama. Kemudian pendapat, ya. Pendapat itu bisa benar, bisa salah. Jadi pendapat itu bisa benar, bisa salah. Jadi dari yang membolehkan dengan yang melarang ini punya potensi salah. Kan gitu. Terus bagaimana selanjutnya? Kalau andaikan memang yang benar boleh, berarti yang salah yang melarang. Kita ikut yang melarang, tidak mengucapkan selamat Natal. Kan gitu. Kalau kita tidak mengucapkan, maka kita lepas dari hiruk pikuk perdebatan. Karena orang tidak berbuat sesuatu tidak dikenai hukum apapun. Haram tidak, ya. Kalau kita diam tidak kena hukum haram. Termasuk juga tidak dapat anjuran, jadi tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Aman apa tidak? Aman kalau kita diam. Jadi andaikan yang melarang ini hukumnya salah, kita amalkan kesalahan dan kita tidak mengucapkan selamat pun tidak ada resiko dengan keimanan kita. Kemudian kalau kita mengucapkan, ikut ulama yang berpendapat memboleh, ternyata itu salah. Ya andaikan benar untung, kalau benar. Ya, ucapan itu tidak bahaya kepada kita. Tapi kalau salah, maka ucapan itu mudarat pada kita. Nanti di akhirat ditanya, kenapa kok kamu mengucapkan? Iya, saya ikut si A si B. Sementara si A si B karena salahnya itu sudah digoreng duluan. Kira-kira gimana? Karena nanti yang digoreng dulu di neraka itu para ulama yang tidak benar. Karena ada ulama khair, ada ulama su'. Ada ulama baik, ada ulama jelek. Ada ulama dunya, ada ulama akhirat. Ada ulama yang hanya ingin dapat dunia, ada ulama yang ingin akhirat. Jadi kalau ikut yang membolehkan ternyata salah, dan gara-gara itu kita harus naudzubillah harus masuk neraka. Ketika kita, ya Allah saya begini ini karena ikut si A si B. Kira-kira si A si B yang sudah digoreng duluan bisa memberi syarat atau tidak? Tidak bisa.
Jadi saya tidak menyalahkan, bisa saja itu salah. Jadi tolong juga ini jangan digoreng ucapan saya. Saya tidak menyalahkan mereka itu. Bisa saja pendapat itu salah, bisa saja benar. Kalau benar kita tidak celaka. Tapi kalau salah kita celaka. Dan kita tidak bisa nuntut. Kenapa? Ya, minta sahabat dengan orang yang sudah digoreng nggak mungkin. Untuk dirinya aja sudah nggak bisa. Kalau ikut pendapat yang melarang hatta salah pendapat itu, kita aman. Jadi itulah ya, menurut saya pertimbangan yang lebih masuk akal. Karena sekarang ini semuanya harus pakai akal. Sehingga melalui forum ini saya ngajak ikhwan, sudah kita berlepas diri dari hiruk pikuk, ya, boleh dan tidak, gak usah kita bertengkar, terutama Iwan Thariqah Tijani. Ayo kita sikapi fenomena ikhtilaf ulama ini dengan bijak dan kita pilih yang paling aman untuk kita. Jelas? Semoga ini membawa manfaat dan kita bisa memegang teguh. Ya, kenapa? Jangankan kita ikut pendapat ulama, ya, kita mengikuti pendapat aulia dan martabatnya Al-Qutbul Maktub, di mana beliau itu dalam berbicara, dalam berfatwa, semua adalah mengambil langsung dari Rasulullah SAW. Syekh tetap menyatakan idza sami'tum anni syai'an fazinu bi mizan syar'i. Kalau kamu dengar dari saya, timbang dengan raja syariat. Fama wafaqa fahudu, yang cocok ambil, fama qala faqra, yang tidak cocok buang. Oleh karena itu, ya, kita harus hati-hati menyikapi simpang siur seperti ini. Kenapa? Sekarang sudah zaman akhir, yang namanya maksiat, yang namanya kemungkaran sudah terlihat sebagai kebaikan dan sesuatu yang dianjurkan, walaupun sudah itu jelas maksiat. Itu zaman akhir. Sehingga kalau kita berjuang istiqomah di zaman akhir ini, rewardnya, pahalanya gede sekali. Di mana umat Islam di akhir zaman, Nabi menyatakan man tamassaka bi dinihi fi akhir zaman u'tiya lahu ajru 50 minas sahabah. Jadi dapat pahala 50 sahabat yang beribadah dan berjuang di jalan Allah. Ini pahala kita di akhir zaman kalau kita istiqomah. Cuma memang berat istiqomah. Kenapa? Orang istiqomah sering tidak dapat kebahagiaan langsung. Kenapa? Sudah direpot orang dulu. Akan tetapi ingat, ini andaikan kita lapar sejenak kok hidup ini. Dan andaikan kita umur 60 tahun dibanding satu hari akhirat, umur kita di dunia ini kurang lebih 1 jam saja dibanding akhirat. Jadi umur kita di dunia ini sejam dibanding waktu akhirat. Makanya kita ini, ya, saya tertarik juga dengan ungkapan itu mantan pendeta perempuan itu, siapa yang mengatakan Irene Andono itu. Ya, kita ini orang surga, leluhur kita ahli surga. Nabi Adam tinggal di surga. Kemudian dia sementara karena memang diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di bumi. Jadi bukan diusir, memang harus turun dulu ke bumi. Karena Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi, bukan fil jannah. Nabi Adam memang mau diletakkan di bumi, cuma sebelum dia siap secara fisik, maka diletakkan dulu di tempat yang aman, di surga. Setelah badannya kuat, cukup, maka dia oleh Allah diberi lupa dengan perjanjiannya, wala taqraba hadhihi syajarah. Sehingga itu dijadikan asbab.
Kenapa? Kalau tidak gitu dia tidak mau turun, sudah kadung enak. Itu sudah kadung enak ya. Kalau tidak punya salah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Nabi Adam diusir itu kurang tepat. Iya. Jadi bukan diusir dari surga, memang aslinya untuk hidup di muka bumi, tapi sementara di surga dulu. Setelah waktunya baru diturunkan. Sebabnya melanggar aturan surga. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Moga-moga kita yang turunan ahli surga ini ya nanti kembali ke surga. Jangan salah jalan akhirnya kejebur neraka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.